Gawat, keluarga itu mencuri kelinci. Cepat lari. Sialan, sembunyi yang benar semua. Ampuni aku. Bibi, aku sudah tidak kuat lagi. Ibu, jangan lakukan itu. Tahan sebentar lagi. Kalau kamu mati, kita semua akan kesulitan mencarinya. Kalau begini terus, kita tidak akan bisa apa-apa. Hei, Xiao Yuan, aku sudah tua, aku tidak kuat lagi. Biarkan dia naik saja. Diam, awas kalau kamu keluar lagi, akan kuhajar kamu. Aku mohon padamu. Biarkan ibuku yang memberitahuku. Usianya sudah tua, dia benar-benar sudah tidak kuat lagi. Diam, Hei, diam. Jeno, sudah ketemu, sudah ketemu. Jeno, ada orang di desa Ganhe, wilayah tanggung jawab cabang Jiangcheng. Mereka melihat nyonya besar dan nyonya. Berdasarkan perkiraan usia, sudah pasti itu mereka. Segera atur jadwal perjalananmu. Anda akan segera bertemu dengan mereka. Tapi ada satu hal yang perlu Anda siapkan mentalnya. Apa itu? Nyonya sudah memiliki seorang anak perempuan. Kelihatannya berusia sekitar 8 atau 9 tahun. Tapi Anda sudah berpisah dengan mereka selama 10 tahun. Anda merintis dari bawah sebagai seorang imigran gelap, hingga situasi sekarang di mana hati orang sulit diduga. Saya sarankan sebaiknya Anda jangan mengungkapkan identitas Anda dulu. Baik, aku ke sana dulu. Kamu siapkan hadiahnya lalu segera temui Aken. Ibu, aku lapar. Cepat minum. Ibu, kenapa ayah belum pulang menemuiku? Kamu harus bertahan. Ayah pasti akan kembali. Ibu. Lelah sekali. Aku mau tidur. Kamu tidak boleh tidur. Kamu tunggu di rumah ya. Ibu akan pergi mencarikan bubur untukmu. Tiga tahun masa kelaparan. Mayat-mayat bergelimpangan karena kelaparan. Rakyat tidak bisa makan sampai kenyang. Situasinya sangat genting. Kehidupan sangat sulit. Tolong beri kami makanan. Kasih sedikit makanan, ya. Om, kasih sedikit makanan, ya. Ibu saya sudah beberapa hari tidak makan. Jangan berisik, minggir. Ibu. Minggir, kamu bangun. Ibu. Itu sia-sia. Tampilkan jam 10. Ini adalah perayaan 10 tahun grup Jian. Kenapa tidak ada yang antre? Ibumu sudah marah. Cepat bawa anakmu pergi. Jangan kotorin lantai saya. Apa yang dilakukan si pengacau? Sudah mati. Ibu saya. Saya sudah mengatur semuanya. Kenapa bisa jadi begini? Suer dan ibu mereka. Halo. Saya datang terlambat, Ibu.
Apakah kamu ayahku? Nyonya sudah memiliki seorang putri. Tampaknya berusia 8 atau 9 tahun. Tapi Anda sudah terpisah dari mereka selama 10 tahun. Adik kecil, siapa namamu? Namaku Qian Yi. Qian. Yi. Yi. Yi, kamu adalah putriku. Kamu putriku. Papa. Tidak apa-apa. Mama sudah pulang. Yi, Mama di mana? Mama lagi makan kotoran. Agak sakit. Sudah dimakan. Kakek, makan ini dulu ya. Lalu tunggu Mama pulang baik-baik, ya. Anak baik. Aku sudah memutuskan. Aku mohon, berikan aku semangkuk bubur. Putriku hampir mati kelaparan. Semangkuk bubur, ya. Gampang saja, aturannya sudah tahu, kan? Lakukan. Hentikan. Suer. Suer, aku terlambat. Apa aku sedang bermimpi? Hahaha, Hongge tidak sedang bermimpi. Suer. Akhirnya aku menemukannya. Hongge, aku minta maaf padamu. Aku tidak bisa melindungimu. Aku sudah tahu semuanya. Sekarang aku kembali. Urusan selanjutnya serahkan padaku. Ini tempat bagi-bagi bubur dari grup Jian. Bolehkah saya minta semangkuk bubur? Sebelumnya aku belum pernah melihatmu. Kamu bukan orang dari desa Ganhe. Aku adalah suami Yin Sue. Baru saja kembali hari ini. Siapapun kamu tidak penting. Datang ke desa ini harus mengikuti aturan. Mau makan? Baiklah. Tukar dengan barang berharga. Tapi menurut yang aku tahu, tempat bagi-bagi bubur dari grup Jian selalu gratis. Kurangi omong kosong di desa Ganhe. Aku bilang itu gratis, maka itu gratis. Tidak punya uang? Baiklah. Tukar dengan istrimu. Hahaha. Grup Jian melakukan amal. Makanya kalian bisa datang ke Suzu. Dan kalian malah mencari keuntungan pribadi. Tidak takut orang-orang dari grup Jian tahu. Oh, ada yang baru datang. Berani mengancam saya, ya. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Koko monyet. Jangan, Koko Hong. Maaf, Koko Hong. Dia tidak tahu. Mengacau di wilayah saya. Tinggalkan sedikit napas. Berhenti. Koko. Ada apa? Anak ini bikin keributan. Karena dia bos, besok mau datang untuk inspeksi. Jangan buat masalah, ya. Kamu datang untuk minta makanan. Sudah, cepat minum. Terima kasih,
Liu Ye. Bang Hong, Yi akhirnya punya makanan. Ayo kita cepat pulang. Ah, Suer. Yi sudah makan, cepat minum ini. Lihat, kamu sudah kurus sekali. Aku tidak lapar. Kalau begitu, ini kusimpan untuk Yi saat dia lapar. Dengarkan aku, minumlah. Sekarang aku sudah kembali. Masalah kedepannya, biar aku yang urus. Aku jamin tidak akan membiarkan kalian berdua kelaparan lagi. Semuanya ke sini. Antre untuk ambil jatah makanan. Jangan-jangan aku salah paham tentang mereka. Hei, Pak, bukankah pembagian makanan ini hal yang baik? Kenapa semua orang memasang wajah seperti itu? Cih, kamu pikir mereka benar-benar baik hati membagikan makanan? Itu cuma sandiwara untuk dilihat orang. Begini, selama bertahun-tahun ini, orang-orang dari perusahaan, kalau datang untuk inspeksi, mereka akan membagikan makanan sebelumnya. Tetapi keesokan harinya, semuanya diambil kembali. Mau bagaimana lagi? Lalu kalian biarkan saja mereka berbuat seperti itu. Terus kami bisa apa? Memangnya siapa yang berani menolak? Satu keluarga sudah mati. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Apa? Baiklah, 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 ini adalah bubur. Ini adalah makanan yang diberikan oleh grup Jian untuk menyelamatkan nyawa semua orang. Jangan. Bubur ini sudah tidak ada berasnya. Ditambah lagi ada kotoran. Apa ini untuk dimakan manusia? Makan saja sudah cukup. Kalau mau makan, makanlah. Kalau tidak, silakan pergi. Grup Jian mengirimkan 300.000 jin makanan setiap bulan. Yang saya mau adalah makanan yang bisa dimakan manusia. Bukan air kotor yang dicampur kerikil. Kurangi omong kosong itu. Jangan bilang lebih dari 30 jin. Hitam di atas putih sudah tertera di surat kabar Siang Jiang. Setiap orang di desa Ganhe bisa mendapatkan 50 jin makanan setiap bulan. Siapa di antara kalian yang pernah menerima 50 jin? Saya setiap hari makan sampai kenyang. Kamu tidak mengerti bahwa grup memiliki sistem dan cadangan. Permintaan makanan harus disimpan dengan baik di gudang. Karena makanan itu milikmu. Mau berapapun, akan ada. Itu adalah permintaan. Mengambil beras putih untuk pamer. Begitu orang dari grup pergi, kembali lagi seperti semula. Ini juga merupakan permintaan dari grup Jian. Nak, kamu memang sengaja mencari masalah. Saya hanya ingin bertanya dengan jelas. Makanan yang disuplai oleh grup Jian sudah diselamatkan. Masuk ke saku siapa di antara kalian? Apa maksudmu, Ali? Pemuda ini sangat marah. Apakah kamu punya bukti bahwa kami korupsi? Hanya dengan mulutmu saja. Warga desa, makanan semua ada di gudang. Tidak ada yang kurang, semuanya disimpan. Grup memiliki peraturan. Selama periode non-pertanian, Tidak boleh sembarangan bergerak. ini demi rencana jangka panjang. Bagus sekali rencana jangka panjangnya. Jadi, biarkan warga desa mati kelaparan juga demi jaminan jangka panjang. Karena kamu bilang makanan ada di gudang. Maka buka gudang itu agar semua orang bisa melihat. Lihat saja. Warga desa bilang buka ya buka. Biarkan Liu memeriksanya. Iya, periksa saja, kita akan. Baiklah. Karena kamu ingin melihat, warga desa juga ingin tahu kebenarannya. Maka hari ini saya, Liu Wen, akan membuat pengecualian. Namun perlu dicatat. Tidak pernah ada preseden untuk membuka gudang. Saya sudah memperingatkan sebelumnya. Cepat buka gudangnya. Ini terbuat dari besi. Kalau di dalamnya ada bahan pangan. Akan kupotong tanganmu. Jangan, Kak Hong. Kita pulang saja, ya. Aku mohon padamu. Kakek masih menunggu kita di rumah. Kita tidak usah lihat lagi, Suer. Suer, percaya padaku. Sekarang ini bukan lagi cuma urusan keluarga kita. Ini masalah desa Ganhe, bahkan seluruh grup Jian. Jadi, aku harus menyelidikinya sampai tuntas, nak. Setelah kau mati, akan kuanggap kau masih istri mudaku yang cantik. Lalu bagaimana kalau di dalam gudang tidak ada bahan pangan? Terserah. Aku, Liu Wen, merasa tidak mengecewakan desa Zhanghe, juga tidak mengecewakan grup Jian.
Bahan pangan di gudang ini adalah cadangan strategis perusahaan. Ada kuota dan prosedur penggunaan yang ketat. Mengingat kau tidak tahu apa-apa, aku beri kau satu kesempatan terakhir. Kalau kau menyesal sekarang, masih belum terlambat. Begitu gudang ini dibuka, kau tidak akan punya jalan untuk mundur. Aku bisa menunggu orang datang lalu mencari bukti, tapi Suer tidak bisa menunggu. Para warga desa juga tidak bisa menunggu lagi. Ayo tembak. Baiklah, kalau kamu mau menembak. Lihat dengan jelas. Ah, Tuhan, benarkah ada begitu banyak makanan? Bagaimana mungkin? Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah aku benar-benar salah? Sebelumnya kamu bersikeras bilang, makanan itu dicuri oleh kami, kan? Sekarang bagaimana? Datanglah sendiri. Aku akan membantumu. 6. Aku mohon, berikan sedikit keringanan. Biarkan saudaraku selamat. Ampuni. Dia. Biarkan kami pergi. Kurangi omong kosong. Jendela harus dibuka. Sinar matahari harus diterima. Jika berani bertaruh, harus siap kalah. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah aku benar-benar salah paham? Liu, saudaraku baru datang ke desa. Dia tidak tahu apa-apa. Jika kalian ingin campur tangan, jangan lukai aku. Orang jahat Liu Ye melakukan segala sesuatunya sesuai aturan. Semua bahan makanan ini ada di sini. Kenapa harus mengganggu orang lain? Menurut saya, yang bernama Jiang ini, dia hanyalah seorang penipu. Menipu kita semua dan membuat musuh. Keluarga Liu, sebelumnya kita masih bisa bertahan. Sekarang, lihatlah, bahkan nasi pun tidak ada. Bukankah semua bahan makanan ini ada di sini? Liu Ye sama sekali tidak korupsi. Ini adalah aturan dari grup Jian. Tidak, Jian tidak pernah memiliki aturan yang membuat orang mati kelaparan. Gudang penyimpanan pasti ada masalah. Di permukaan sini ada tumpukan bahan makanan. Itu hanya kedok, bahan makanan ini belum diperiksa. Kalian tidak boleh menyentuh. Kamu. Jika harus diperiksa, maka harus diperiksa secara menyeluruh. Gudang di depan tidak ada masalah. Tidak ada masalah meskipun tidak di sini. Itu adalah gudang cadangan inti dari Jian. Satu tumpukan bahan makanan sepenuhnya ditahan oleh balok penahan ini. Begitu balok penahan ini longgar, bahan makanan di dalam akan meluap. Puluhan ton bahan makanan bisa membunuhmu dengan mudah. Itulah sebabnya. Disinilah kemungkinan besar tersembunyi rahasia kalian. Kalian buka atau tidak? Tidak bisa, pintu ini sekali dibuka, semua makanan dan hewan di dalam pasti akan terbang. Kerugian ini tidak bisa ditanggung. Ayo, jangan bergerak. Aku peringatkan kamu. Ruang penyimpanan ini bernilai jutaan. Begitu pintu dibuka. Tidak hanya kamu, semua orang yang ada di sini harus mempertaruhkan nyawa mereka. Aduh, di luar penuh. Di dalam pasti juga penuh. Cepat kembali. Aku tidak akan membukanya. Tidak akan membukanya, iya. Akibatnya setelah bergerak selama 2 malam, siapa yang bisa menanggungnya? Kalau begitu, biarkan saja. Fengge, kita tidak akan membukanya, ya. Suer, kamu percaya bahwa kebenaran ada di papan kayu ini? Demi Yi. Dan demi ribuan nyawa di desa Kringhe.
Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa, hari ini aku harus membuka ruang ini. Jangan, jangan. Apa yang terjadi? Ini benar. Ini benar, bergantung pada air dingin ini. Semua adalah bahan makanan. Kalian semua sudah melihat kan, gudang penuh dengan bahan makanan. Cadangan makanan juga melimpah. Jika makanan cukup, mengapa tidak dibagikan? Grup Jian memiliki peraturan yang jelas. Semua makanan harus diberikan kepada para korban bencana. Kamu tidak hanya membuka gudang secara sembunyi-sembunyi, tapi juga menyebabkan kerugian jutaan bagi grup, dan membakar. Mulai hari ini, Gudang beras akan ditutup. Semua orang akan diadili oleh grup. Mati kelaparan itu layak bagi kalian, kakek Liu. Kami tidak melakukan apa-apa. Semua itu dia yang lakukan. itu tidak ada hubungannya dengan kami. Iya, iya, iya. Grup hanya melihat hasil. Pada akhirnya, bukan kita yang duduk bersama. Harus bagaimana? Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku tidak mau. Suer, kamu minggir. Tidak. Para orang tua dan warga sekalian, aku mohon kepada kalian, tahun ini biarkan Hongga. Makanan yang akan dibagikan di masa depan, aku akan berikan semuanya kepada kalian. Aku tidak mau lagi. Kalian telah menyinggung grup Jian, dan juga menyinggung Tuan Liu. Akibatnya, kita semua tidak punya makanan. Apa yang bisa kuberikan padamu? Suer, bangkitlah. Paman Wang, keluargamu sebelumnya kekurangan makanan. Aku yang meminjamkan makanan padamu. Dan juga Bully. Saat kamu sakit sebelumnya, pakaianmu juga aku yang mencucinya. Dan juga Bully. Aku mohon kalian. Beri suamiku satu jalan hidup. Di kehidupan berikutnya, aku akan membalas budi kalian dengan menjadi sapi atau kuda. Suer. Selama ini aku yang membuatmu menderita, meminta maaf padamu. Masalah makanan ini adalah kesalahan penilaianku. Namun, mohon tenang saja. Semua konsekuensi akan aku tanggung sendiri, Jian Hong. Aku mampu menanggungnya. Berani-beraninya dia mencemarkan namaku. Hari ini aku akan membuatmu tahu akibatnya. Tuan Liu. Dia adalah suamiku, tidak mengerti aturan. Aku mohon, jangan hitung-hitung dengannya. Apapun syaratnya, kami setuju denganmu. Syarat apapun bisa. HMPH. Ayo. Sekarang, lepaskan bajunya. Layani aku dengan baik. Sudah. Semuanya aku yang lakukan. Apapun yang kau mau, datanglah padaku. Baiklah, Ali. Pegang aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Hari ini aku ingin lihat. Apakah kau mau mati? Atau mau istri, aku. Aku akan menemanimu. Cukup katakan padaku dan selesai. Dulu tidak setuju. Hari ini di depan banyak orang ini. Aku akan menghancurkanmu. Suer. Lepaskan aku, lepaskan. Lepaskan aku. Suer, jangan dengarkan dia. Malu, kau tidak mau tanganmu. Ayo, aku berikan padamu. Hongge. Aku menunggumu selama 10 tahun. Akhirnya aku menunggumu. Aku tidak ingin kamu mengalami masalah lagi.
Xiao Hong, istrimu. Asalkan kamu melayaniku dengan baik, aku akan membiarkannya pergi. Binatang. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Diam. Brengsek, berani sekali. Kamu kosong. Lepaskan aku. Ternyata seperti ini. Aku awalnya mengira ini adalah pasar beras. Tidak kusangka ini untuk mendapatkan makanan. Apa dia menemukan sesuatu? Kalian masih terdiam, mau apa? Tangkap dia. Jangan ada yang mendekat. Kamu mau apa? Mari kita bicarakan dengan baik. Aku butuh untuk pergi. Lepaskan. Istrimu sudah kalah dariku. Aku mau apa, ya aku akan melakukannya. Aku tidak kalah, kan? Tidak ada makanan sama sekali. Kalian buta ya? Hatiku sudah meluap. Kenapa tidak memilih jalan yang baik? Setiap hari mencari mati. Aku akan mengajarkanmu. Kalian jangan ribut. Xiao Sui akan menemaninya sebentar, kan? Itu bisa menyelamatkan nyawa kalian berdua. Iya. Tidur sebentar juga tidak akan mengurangi dagingmu. Kamu harus membunuh Yan Sui baru puas, iya. Huoge, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Aku tidak akan pergi, Suer. Sekarang aku akan buktikan padamu, berhenti. Berhenti. Ada apa, kita bisa bicarakan perlahan. Kakak, biarkan dia menghancurkan 2 harimau. Hancurkan dia, tutup mulutnya. Kakak, bicara. Sebaiknya kamu pikirkan dengan baik. Beberapa hal, setelah dilakukan, tidak bisa kembali. Lepaskan Suer. Tidak bisa dilepaskan. Kakak, aku belum selesai. Lepaskan. Kamu bisa membawanya pergi sekarang. Aku akan memberimu 10 kilogram makanan lagi. Tapi ini adalah batas terakhirmu. Grup Jian untuk memastikan rakyat bisa makan. Setiap tahun menghabiskan biaya untuk makanan. Sementara kalian menyalahgunakan kekuasaan, bahkan mengabaikan nyawa manusia. Darah itu sebenarnya ada di mana? Kalian menggunakan trik curang ini. Menipu berapa banyak orang di grup. Menghisap darah rakyat desa Ganhei berapa banyak. Sekarang ingin aku melepaskan. Maka kamu harus tanya mereka setuju atau tidak. Saat ini harus ada keputusan. Bro, kamu ngomong apa sih? Menghina kelompok Jian, kamu sudah kalah. Mereka semua harus mati. Jing Hong. Aku ingat kamu punya seorang wanita. Kamu juga tidak ingin dia kelaparan sampai mati di kemudian hari. Bahkan jika tidak untuk dirimu sendiri. Juga untuk hatimu. Jika aku mundur sekarang, hanya akan meningkatkan keberanian mereka. Juga ingin rakyat memikirkan putri kita. Apa yang terjadi hari ini harus jelas. Bajingan tua. Kau cari mati ya, bro? Di mana makanan? Makanan sudah dijual. Dari mana makanan itu? Kita sudah selesai. Warga desa ingat semua yang kalian lihat sekarang. Setiap orang yang ada di sini adalah hanya dengan bersatu kita bisa membawa saudara Liu ke pengadilan. Jadi semua orang bisa makan makanan. Seandainya ada makanan, istriku tidak akan mati. Putriku juga begitu. Seandainya ada sedikit makanan, putriku juga tidak akan mati kelaparan. Iya, iya, iya. Apa ini pemberontakan? Sekarang kamu mau bagaimana? Jika tidak ada kabar dariku, semua keluar. Sekelompok orang ini adalah bagian dari mereka. Orang-orang dari kelompok itu segera akan tiba. Kak, kamu masih mau lari? Grup Qian sudah tersebar di seluruh negeri.
Metode mereka sangat kuat. Tidak bisa lari. Sekarang hanya orang yang sudah mati yang akan mempertimbangkan. Maksudmu? Kakak, mobil dari grup Jinsi sudah sampai di depan. Mobil dari grup mana sudah sampai di desa? Bukankah mereka baru akan tiba besok? Orang-orang dari grup konstruksi sudah sampai di desa. Bukankah mereka baru akan tiba besok? Kenapa bisa lebih cepat? Semua menjauh. Berikan kami sedikit makanan saja. Iya. Kami sudah lama tidak makan makanan yang layak. Jangan paksa kami lagi. Minum arak hukuman. Hati-hati, Hongge. Jangan takut pada mereka dulu. Tidak ada hari baik dalam beberapa hari ke depan. Semua orang, tutup kepala dengan kedua tangan. Jongkok. Aku akan menghancurkannya. Kau sangat menjengkelkan. Hidup dengan baik. Masih harus melawan aku. Hei, Monkey. Sialan, kenapa kau tertawa? Kau sudah gila. Kau sudah dibunuh. Kau tidak akan bisa melarikan diri, jika tebakanku tidak salah. Orang-orang Jian. Bagaimana kau tahu? Apa kau benar-benar mengira semua yang kau lakukan sempurna? Apakah ketua grup Jian tidak tahu apa-apa tentang sini? Di desa Ganghe ini, aku adalah dirimu. Siapa yang berani bergerak? Apakah itu kau? Atau kau? Sial. Ketua belum pergi, asalkan kamu dibereskan. Sayangnya dia sudah berubah. Dia melihat semua yang kalian lakukan hari ini. Sial, di mana direktur? Jangan biarkan dia keluar untuk menghukumku. Hahaha. Jauh di ujung langit, tapi dekat di depan mata. Apa kalian tidak penasaran? Kenapa aku tahu begitu banyak tentang uang grup Jian? Apa maksudmu? Namaku Jian Hong. Jian dari grup Jian. Akulah. Kak Hong. Kamu benar-benar brengsek. Kak Hong, Kak Hong. Kalau kamu direkturnya, aku ini bapaknya direktur. Sialan. Cih, kamu itu siapa? Mobil direktur baru saja sampai di gerbang desa. Kak, kamu tidak bisa menunda urusan direktur. Kamu pergi duluan, dua orang ini kuserahkan padamu. Jangan sampai ada yang mati. Bangun. Sekarang semua ikut aku ke gerbang desa untuk menyambut direktur. Asalkan kalian semua nurut, ayo mereka pergi. Setiap orang satu kantong makanan, dengar tidak? Kakak sedang berbicara dengan kalian, dengar tidak? Kalau tidak, pergi. Penggelapan makanan ini telah membunuh berapa banyak kerabat kita. Apakah kalian benar-benar ingin membantu mereka? Jangan pergi. Aku mohon kalian, jangan pergi, jangan pergi. Aku mohon kalian. Bukankah kamu ingin bermain? Ayo, aku akan bermain dengan baik denganmu. Jika berani merusak rencanaku. Semua berdiri. Tersenyumlah, lebih baik sedikit tersenyum. Hei. Hehehe. Semua duduk, duduk. Selamat datang ketua di desa Ganhe kami. Kamu adalah orang yang bertanggung jawab di sini. Ya. Bisa melihat wajah ketua secara langsung. Aku benar-benar beruntung sekali. Aku adalah sekretaris ketua. Ketua Wang yang sudah tiba lebih awal.
Di mana ketua? Jangan tanya yang tidak seharusnya. Ya, 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 ya. Baik ketua maupun sekretaris. Keduanya adalah pemimpin kami. Kalian ngapain bengong di situ? Ini adalah rumah sakit. Sudahlah, sudahlah. Tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak penting. Ketua tidak ada di sini. Apa dia di rumah Nyonya? Apakah di desa kalian ada seorang wanita? Dia datang sekitar 10 tahun yang lalu, membawa seorang lansia, dan ada seorang gadis berusia 8 atau 9 tahun. Sekretaris Wang, kami di desa Jianghe semua adalah penduduk asli. Tidak ada yang dari luar. Apa yang dikatakan Tuan Liu itu bukan tentang Yin Sui. Ibunya baru saja meninggal 2 hari yang lalu. Yin Sui. Dia memanggilnya Yin Sui. Karena kalian sudah kenal. Sekarang bawa saya untuk menemuinya. Bagaimana Sekretaris Wang bisa mengenal Yin Sui? Sejauh yang saya tahu. Lihat mulut saya ini. Saya tidak bertanya hal-hal yang tidak seharusnya. Kalian masih bengong, cepat jalan. Sekarang Yang Su dan Jiandong ditahan di gudang. Tanpa saya di rumah. Jika Sekretaris Wang tahu, semuanya akan berakhir. Apa maksudmu ini? Kamu mau apa? Sekretaris Wang. Tolong, selamatkan desa Ganhe. Para penduduk desa. Penduduk desa hampir mati kelaparan. Perusahaan mengirimkan 300.000 jin beras ke desa Lianghe setiap bulan. Bagaimana mungkin tidak ada? Di gudang tidak ada sebutir pun beras. Jelaskan dengan jelas. Meskipun grup mengirimkan beras tepat waktu kepada kami. Para pengungsi dan desa sekitar tidak dapat. Mereka sudah sangat lapar. Mereka mengambil semua beras. Hahaha, aku hampir mati kelaparan, hahaha. Aku sudah 3 hari tidak makan. Kami sekarang dalam kesulitan yang tidak bisa diungkapkan. Jadi, kami memohon padamu. Ayo ikut aku sekali. Kamu sangat lambat. Sekarang adalah sekarang nyawamu dan istrimu ada di tanganku. Masih berani bicara besar. Ah. Apakah ini benar? Katakanlah. Putrimu. Mulutnya tajam juga ya. Jangan sentuh putriku. Dasar kau binatang. Kukira dia masih anak-anak ya. Jangan. 2 tahun lagi kau juga sudah dewasa, kan? Ahahaha. Jangan, Tuan Liu. Aku rela melakukan apa saja. Jangan sentuh putriku. Ini dia sendiri yang bilang loh. Kau mau dia? Lepaskan dia, binatang. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Pemimpin, seluruh keluarganya mati kelaparan. Hanya tersisa dia seorang diri. Istrinya juga sudah sekarat. Anak yang ini juga sudah dijual. Ternyata warga desa Ganhe hidup sesengsara ini. Pemimpin, ini salahku. Aku tidak becus. Aku yang gagal menjaga persediaan makanan. Pemimpin, Anda harus menjelaskan situasinya kepada direktur utama. Asalkan para warga desa bisa makan walau hanya sesuap. Semua konsekuensinya akan aku tanggung sendiri. Benar, pemimpin. Tolong kami bisa mati kelaparan. Aku akan melapor pada direktur utama. Tapi, persediaan makanan bulan depan sepertinya akan segera tiba. Terima kasih, pemimpin. Sekarang kita bisa mendapatkan banyak keuntungan. Ini adalah gudang pangan. Iya. Sudah lama tidak ada makanan. Di dalamnya kotor dan bau. Nanti saya akan mengirim beberapa orang untuk membantu Anda. Saya pasti tidak akan melewatkan Anda. Itu suara ketua dewan. Ketua dewan? Pemimpin, pemimpin, pemimpin. Tunggu sebentar. Halo. Lily, apa Anda salah dengar?
Di sini tidak ada apa-apa. Lalu suara tadi itu dari mana? Ah, aduh. Lapar sekali, lapar sekali. Pemimpin, lihatlah, warga desa ini hidupnya sangat menderita. Di mana-mana bisa terdengar suara jeritan. Mungkin saya salah dengar. Ketua dewan sekarang seharusnya ada di rumah Nyonya. Warga desa, tahan sedikit lagi. Saya akan meminta mereka mempercepat pengiriman makanan. Warga desa, Sekretaris Wang adalah penyelamat besar bagi desa Ganhe. Seluruh desa kami harus berterima kasih kepada Sekretaris Wang. Terima kasih, Sekretaris Wang. Kalau mau berterima kasihlah pada Direktur Utama. Bagaimana caramu pergi? Hampir saja ketahuan. Sialan, coba saja kamu teriak. Coba saja kamu teriak. Teriak lagi, apa kamu orang dari grup Jian? Bagaimana kamu bisa tahu? Karena semua itu aku yang atur. Apa? Tunggu sampai aku puas. Baru akan kuhajar kau habis-habisan. Urusan yang tadi belum selesai. Ayo kita lanjutkan, ya. Bukannya kamu bilang di dalam tidak ada orang. Bukannya kamu bilang di dalam tidak ada orang. Kami tidak dengar apa-apa, kok. Tidak dengar. Pimpinan, ada orang. Anda sepertinya sudah lelah. Bagaimana kalau saya carikan Anda tempat? Silakan Anda beristirahat. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Persetan denganmu. Ada yang tidak beres di dalam sini. Buka pintunya untukku. Pak Pimpinan, ini tidak boleh dibuka. Buka pintunya untukku. Pak Pimpinan, sungguh tidak boleh dibuka. Buka. Sedang apa? Kak Wen. Maaf, ya, aku lapar sekali. Melihat tikus tadi, aku jadi tidak tahan. Kau benar-benar mempermalukan desa Ganhe kita. Sekretaris Wang. Di dalam sini hanya ada kamu seorang. Lalu membuat suara-suara itu. Kalau begitu, peralatan tani itu juga ulahmu. Iya, tikus itu larinya kencang sekali. Aku tidak sengaja. Masih ada satu lagi. Pak Pimpinan, lumbung padi ini sudah lama sekali kosong. Di dalamnya penuh dengan ular, serangga, dan tikus. Bagaimana kalau tunggu aku bereskan dulu? Memang sangat mencolok. Pak Pimpinan, aku takut jika Anda melihat kondisi lumbung ini, akan merusak citra desa Ganhe di mata Anda. Sudahlah, ayo pergi. Aku akan menyuruh mereka mengirimkan bahan pangan sesegera mungkin. Situasi di sini juga akan aku laporkan apa adanya. Sekarang bawa saya ke rumah Yin Sui. Pemimpin. Pangan ini. Sekarang mengirimnya juga tidak aman, kan? Bagaimana kalau saya tetap di sini? Perbaiki pintu ini sedikit. Saya minta dia untuk membawamu ke rumah Yin Sui. Baiklah. Pastikan kamu membawa pemimpin ke rumah Yin Sui. Ingat, awasi dia. Jika ada situasi, laporkan kembali kepada saya. Pemimpin, hati-hati di jalan. Kak. Dia tidak menyadari, kan? Kali ini kamu pintar, tapi dia tidak menemukan Yin Sui. Tapi kamu pasti akan kembali mencarinya. Tempat ini tidak bisa ditinggali lagi. Oh. Ceritakan kenapa dia mencarimu.
Siapa Sekretaris Huang? Saya tidak mengenalnya. Jackson. Saya benar-benar tidak mengenalnya. Saya tidak berbohong padamu. Sekretaris Wang bilang datang untuk mencari Yin Sui. Tapi Yin Sui tidak mengenalnya. Ini sebenarnya kenapa? Yin Sui, bersikaplah yang benar. Wang Ya datang mencarimu. Sialan, Ali, tukar posisi. Aku adalah direktur utama grup Jian. Wang Ya adalah sekretarisku. Menurutmu untuk apa dia datang mencariku? Direktur Jian, bawahan Anda datang terlambat. Nyonya besar telah meninggal dunia. Kamu adalah. Aku Jin Yi. Kamu bilang margamu Jin. Lalu di mana ibumu sekarang? Ini soal keluarga Liu ya? Pimpinan. Anda salah dengar ya, di dalam sini tidak ada apa-apa. Pimpinan, lumbung pendingin ini sudah lama kosong. Di dalamnya penuh dengan ular, serangga, tikus, dan semut. Bagaimana kalau saya bereskan dulu, pimpinan? Mengirim bahan pangan ke sini sekarang juga tidak aman. Bagaimana kalau aku tetap di sini, untuk memperbaiki pintu ini? Aku akan menyuruhnya mengantarmu untuk mengambilnya. Tidak, ada yang tidak beres dengan Li Wen itu. Pergi ke Liang Feng. Suer, sejak kita berpisah 10 tahun yang lalu, aku jadi sakit hati. Aku membangun Qian Group dari nol. Aku kembali kali ini untuk membawamu kembali ke Xiangjiang untuk hidup enak. Lalu aku tidak menyangka orang-orang ini. Bang Hong. Selama ini kamu pasti sangat menderita ya. Orang terkaya di Xiangjiang menyembunyikan identitasnya. Datang sendirian ke tempat kecil ini. Memangnya kamu bakal mati kalau tidak sombong? Kalau berani bicara sembarangan lagi. Jangan pukul dia lagi. Dia sudah terluka. Ali, sudah cukup. Wang Ya belum pergi untuk berjaga-jaga. Kamu bawa mereka dulu ke gubuk penyiksaan itu. Ingat. Jangan sampai ada yang mati. Mereka masih ada gunanya. Buka pintunya. Hehehe. Sekretaris Wang, kenapa kamu menangkapku? Katakan di mana direktur utama sekarang. Sekretaris Wang, apa? Direktur utama? Aku benar-benar belum pernah bertemu beliau. Kamu bohong. Ayahku memang sudah datang. Apa urusannya kalau ayahmu datang? Pemimpin, saya benar-benar belum pernah bertemu dengan ketua dewan. Ayahnya adalah ketua dewan. Ibunya, Yin Sui, adalah istri ketua dewan. Sui Hong benar-benar adalah ketua dewan. Sekarang, bisakah kamu memberitahu saya mereka di mana? Saya benar-benar belum pernah melihatnya. Baiklah. Saya ingin mendengar kebenarannya. Sekretaris Wang, saya di desa Ganhe. Demi kelompok, saya bekerja keras. Kamu tidak bisa marah padaku hanya karena kamu tidak menemukan ketua dewan. Ibu sudah datang mencarimu untuk meminta makanan. Terus saja sampai dia mengatakannya. Jangan bergerak. Jangan bergerak, saya akan berbicara. Yin Sui memang pernah mencariku. Tapi di desa sudah tidak ada makanan lagi. Dia sekarang di mana? Saya juga tidak tahu. Namun apa? Wanita Lin Sui biasanya tidak menjaga kehidupan pribadinya. Saat ini, bisa jadi dia sedang menukar makanan di rumah orang lain. Berani mencemarkan nama istri ketua dewan, cari mati. Tidak. Lin Sui,
dia demi makanan. Lin Sue melakukan ini demi makanan. Segala sesuatu bisa dilakukan ya. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya mereka. Semua orang di desa tahu. Kamu tidak perlu tegang. Aku hanya bertanya satu pertanyaan. Apa yang dia katakan barusan itu benar? Tidak heran tidak menerima kabar dari bos. Dia pasti datang untuk mendengar tentang kematian nenek. Dan juga mendengar tentang prestasi Yin Sue. Itulah sebabnya dia pergi dengan hati yang berat, tidak menghubungi siapapun. Sekretaris Wang, tolong percayalah padaku. Aku setia pada grup ini. Jika ketua benar-benar datang ke desa, bagaimana mungkin aku tidak melayani dengan baik? Lepaskan dia. Bos, kamu sebenarnya di mana? Lalu bagaimana dengan Yin Sue? Karena sampah itu benar-benar ketua. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan. Seorang gadis. Yi telah ditangkap oleh Paman Liu, dan orang tuanya juga ada di sana. Itu lagi-lagi keluarga Liu, cepat kejar. Hanya karena kamu adalah sampah. Hampir saja membunuh kita semua. Bukankah kita harus menghitung utang ini? Jangan bergerak dia. Aku akan melampiaskan kemarahan ini. HMPH. Hari ini kamu tahu akibatnya jika melawan aku. Bagus. Aku ada urusan. Kak, urusan di bandara sudah beres. Beres apanya? Benar-benar tidak menyangka. Sang raja kaya dari Hong Kong, ketua grup Jian, ternyata menyembunyikan identitas, datang ke tempat yang tidak ada orang ini. Wang ya, kamu sudah memberitahuku identitasku, kan, Kak? Dia kan cuma penipu, dia yang asli. Kamu bilang mau mencari keluarga, ya sudah, kenapa harus berurusan dengan saudara kami? Grup Jian kami merampok di mana-mana. Hanya untuk memastikan jutaan orang yang terkena bencana tidak mati kelaparan. Kalian justru berlawanan dengan aku. Aku akan segera menyerah. Kak, kamu pergi saja. Kakak kedua, karena sudah tahu, kalian pasti akan mati, tidak bisa tidak. Bagaimana kalau aku membebaskanmu? Mengira jika mereka dibebaskan, mereka akan membebaskan kita. Tuan Tian, tolong bicarakan ini untuk saudara-saudara kita. Ketika mereka menindas kematian para penduduk desa, Membunuh orang-orang yang tidak bersalah. kenapa kamu tidak berpikir untuk memberinya jalan keluar? Membunuhmu adalah istrimu. Uang ini, aku tidak kehilangan sepeser pun. Leo, kamu lebih memilih mempertaruhkan nyawamu daripada membebaskanku. Ayah, Ibu. Ayah, Ibu, aku takut. Jangan takut, Ayah dan Ibu ada di sini. Ayah, Ibu. Kalian semua binatang. Kalian bahkan tidak membebaskan seorang anak pun. Pak Jian, kami orang desa hanya ingin hidup tenang saja. Tidak ada yang terluka sedikit pun pada Nona. Kalian ingin aku membebaskan kalian. Baiklah. Aku setuju dengan kalian. Hanya omong kosong. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kalian mau bagaimana? Asalkan kamu membebaskan putriku. Syarat, silakan ajukan. Ayo, Wen-ge, mobil dari kantor pusat sudah datang. Apa? Ini dia. Liu Wen, aku hitung sampai 3. Lepaskan pimpinan sekarang juga. Kalau tidak, kalian semua akan habis. Bagaimana ini? Orang-orang perusahaan sudah datang. Aku tidak mau masuk penjara. Kenapa panik? Pimpinan kalian ada di tanganku.
Kalau kalian berani macam-macam, aku akan membunuh mereka. Liu Wen. Kalian tidak akan bisa kabur. Kalau kamu memilih melepaskan kami sekarang, aku mungkin masih bisa memberi kalian jalan keluar. Kalau saja kamu bukan pimpinan perusahaan, sudah kuhabisi kamu. Benar juga, selama aku menjadi pimpinan, tidak akan ada yang berani menyentuh kita sehelai rambut pun. Terima kasih sudah memberikan perusahaanmu kepadaku. Tidak mungkin. Sekarang karena ulahmu. Paling parah hanya akan menimpa keluarga kami, kalau aku benar-benar memberikan grup Jian kepadamu. Yang menjadi korban adalah ribuan keluarga. Kak Hao. Suer, jangan bergerak. Mama, kalau kamu tidak setuju, Istrimu ini yang akan jadi korban. Beraninya kamu, ayah. cepat dobrak pintunya. Pastikan keselamatan direktur utama. Jadi dikasih atau tidak? Ayah, tolong selamatkan ibu. Selamatkan ibu. Siapa yang bilang? Kamu pasti akan menyesal. Yo, sudah tidak ada waktu lagi. Kalau kau tidak membiarkan kami hidup, kami akan membunuhmu. Direktur utama, Anda tidak boleh kenapa-napa. Kuhabisi kau. Ayah, ibu. Kak Hao, Yi. kukira aku tidak akan bisa bertemu kalian lagi. Syukurlah tidak apa-apa. Presdir Jian, orang-orang ini mau diapakan? Direktur utama, saya salah. Anggap saja kami berdua ini seperti kentut. Tolong lepaskan kami berdua. Iya. Saya salah. Menurutmu apa aku masih mungkin melepaskanmu? Ali, bangun. Jangan kasar padanya. Ambil pistol di pinggang belakangnya. Tidak ada di kepala, periksa dengan teliti. Sialan, jangan bergerak. Bergerak lagi, kuhabisi dia. Semuanya mundur. Yao Li, tenanglah. Kelakuanmu hanya akan memperburuk keadaan. Tutup mulutmu, brengsek. Kalau mau hidup, kenapa tidak lepaskan kami berdua? Liu Wen, kau juga sudah bosan hidup, ya? Orang terkaya yang terpandang di desa, suka melihat gadis ini mengamuk. Kau punya uang dan kekuasaan. Tapi di mataku, kau hanyalah sampah. Ketua Jian membangun semuanya dari nol. Menciptakan kerajaan bisnis grup Jian ini. Setiap tahun menghabiskan banyak uang untuk menolong kaum miskin. Sementara kalian berdua malah menggerogoti grup Jian. Merampas harapan hidup orang lain tanpa ampun. Kau yang seharusnya tidak punya harga diri. Jadi kau, si angkuh yang sok suci, tidak akan melepaskanku. Baiklah, sebelum aku mati, biar kurasakan dulu dirimu, wahai bunga es yang sombong. Apa yang mau kau lakukan? Haha, mau apa katamu? Aku lebih baik mati. Hentikan. Tuan Ruoen akan menghancurkan kalian berdua sampai jadi abu. Di kehidupan ini, kau tetaplah istrinya. Jangan. Hahaha. Penjahat, lepaskan aku, adik. Semuanya jangan bergerak, habisi dia untukku. Semuanya jangan bergerak, sampah tetaplah sampah. Jangan. Sekarang kamu melayani aku. Sekarang kamu yang aktif. Kalau bisa lebih lambat, aku suamimu, cepatlah. Berhenti. Aku akan membiarkan kalian pergi. Serius. Jangan percaya dia, asalkan kita melepaskannya. Dia pasti akan membiarkan kedua anjing itu membunuh kita. Tapi dia menipu aku. Aku sudah menyelidiki. Apa yang dia katakan itu benar. Berikan buku cek itu padaku.
50 juta, 50 juta. 50 juta tersisa sebanyak ini. Benar, ambil 50 juta ini. Kalian bisa pergi kemana saja di seluruh dunia, menghabiskan hidup bersama. Semua datang ke sini. Mundur, beri aku satu truk. Jauhkan diri, jangan mendekat. Mundur, mundur. H. 2. 3. H. Tolong, ada yang mencekik orang. Ayo kita keluar. Bawa mereka berdua padaku. Siapa yang berani merebut mayatnya? Jangan biarkan mereka kabur. Siapa yang berani merebut mayatnya? Berani-beraninya merebut mayatnya. Siapa yang berani merebut mayatnya? Warga sekalian, jangan terlalu dekat. Jangan sampai kedua penjahat ini kabur memanfaatkan kekacauan. Para warga sekalian. Tolong, bajingan ini. Dialah pencuri yang meresahkan desa kita dan mencuri pangan. Jangan biarkan dia kabur. Sudahlah, Tuan Liu, justru Kak Jian yang menangkap kami dengan bukti korupsi. Kamu pikir kami masih bisa percaya padamu? Lagi pula, beliau ini adalah utusan dari kantor pusat untuk inspeksi. Sekretaris Wang, seluruh pangan di desa kita disediakan olehnya. Masa grup Jian mencuri dari dirinya sendiri? Sekretaris Wang itu hanya orang suruhannya yang menyamar dari kantor pusat. Kantor pusat sama sekali tidak mengirim orang. Kamu bohong. Saya ini dari kantor pusat. Dia adalah satu-satunya di desa ini. Memberi kalian air beras. Mereka telah mengambil semua makanan. Kalian semua akan mati kelaparan. Dia berbohong. Wang Ge adalah ketua grup film. Sekretaris Wang datang ke desa Gange untuk mencarinya. Diam, wanita murahan. Apakah kamu menganggap aku bodoh? Jika dia adalah ketua, kenapa dia harus mempermasalahkan sedikit makanan ini? Apakah seseorang datang ke sini? Meskipun tidak ada makanan di gudang, di bawah rumah itu ada makanan. Asalkan kita usir semua orang ini sekarang. Semua makanan dikeluarkan dan dibagi rata untuk semua. Apa yang dikatakan saudara kalian ada benarnya. Apakah Jian Hou akan datang ke sini besok? Benar-benar tidak seperti bos besar grup Jian. Mungkin dia sedang menipu kita. Betul, betul, betul. Warga desa, dengarkan saya. Saya adalah ketua grup Jian. Saya datang ke desa GG dengan menyamar. Untuk mencari istri dan ibu saya yang hilang bertahun-tahun. Ini adalah perintah dari grup Jian. Saya datang ke desa Ganhe untuk membangun pabrik. Agar semua warga desa memiliki pekerjaan. Mulai sekarang, kita bisa terbebas dari kemiskinan. Kami semua tidak bisa membaca. Kamu hanya mengambil seonggok kertas sampah untuk menipu siapa. Dia adalah pencuri yang menyusup ke desa kita untuk mencuri makanan. Jangan biarkan dia pergi. Usir dia. Usir dia, semua tenang sedikit. Orang-orang di bawah pimpinan Tuan Qian sama sekali tidak mau mendengarkan. Kakak Hong, Yi masih di sini. Mereka terlalu banyak. Dengar, cepat lepaskan kakak berdua saya. Warga desa, dengarkan saya. Saya jamin tidak akan mengambil sebutir pun makanan dari kalian. Saya juga tidak akan menyakiti saudara Liu tanpa alasan. Begini, kalian di sini. Tunggu sampai orang-orang dari grup Jian datang. Mereka pasti akan melunasi semua makanan yang kalian hutang selama bertahun-tahun. Sepenuhnya. Omong kosong. Melunasi berapa orang? Beberapa ribu jin makanan. Apa kalian menganggap kami bodoh? Berani menipu kami untuk mati. Suruh mereka berhenti. Saya akan membiarkan kalian pergi. Dengar, kamu siap bilang lepaskan saya, Tulia. Pergi. Kak, apakah benar jika begini warga desa semua akan pergi? Pergi mana? Bagaimana jika orang bernama Jing ini tidak menepati janjinya? Sekarang semakin kacau semakin baik. Begitulah kita punya kesempatan untuk melarikan diri. Jadi kita benar-benar meninggalkan desa Ganhe. Orang bodoh sudah punya 50 juta ini. Dimanapun kita pergi, kita adalah orang yang lebih baik. Masih peduli dengan desa jelek ini. Warga desa, saudara Liu sudah bebas dari kesulitan. Cepat tanyakan dia untuk mendapatkan makanan. Saudara Liu, kalian mau kemana? Bukankah sudah disepakati makanan dibagi rata? Dibagi rata? Dibagi rata, dibagi rata, kakak. Kami sudah tidak punya makanan lagi. Makanan ada di dalam rumah, ada di bawah lantai. Ayo cepat ambil. Cepat, cepat, cepat. Warga desa, warga desa, warga desa, semua mundur. Di dalam tidak ada makanan. Mereka berdua mau melarikan diri. Cepat.
Mereka berdua mau melarikan diri. Jangan pedulikan aku, cepat kejar. Apa yang kalian lakukan? Warga desa, di sini juga ada makanan. Kau tidak tahu malu. Asalkan kita bisa menangkap beberapa penipu ini. Aku akan segera membawa kalian untuk mendapatkan makanan. Masih ada makanan di dalam rumah. Semuanya berhenti, diam di tempat. Ayo, jalan. Loh, kok bisa tidak ada bahan makanan? Kalian masuk ke dalam dan cari yang benar. Mana mungkin? Jelas-jelas ada di bawah sana. Aku mengerti. Semua bahan makanannya dicuri oleh dia. Cepat cari dia. Benar. Ternyata kamu. Kamu bicara omong kosong. Benar atau tidak? Aku yakin para warga tahu yang sebenarnya. Bahan makanan itu sudah lama mereka angkut dan jual. 2 binatang. Kuhajar kau sampai mati. Di mana penanggung jawab desa Ganghe? Bantuan pangan bulan ini sudah tiba. Tolong tanda tangani serah terimanya. Direktur Jian, menurut jadwal, bantuan pangan 150.000 kilogram untuk desa Ganghe bulan ini memang seharusnya sudah tiba. Nanti kamu yang terima, lalu segera bagikan kepada para warga. Tapi para warga ini tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Teruslah berbuat baik. Jangan pikirkan hasilnya. Sudah, pergilah. Ayah, sangat baik. Ayah Yi, hanya melakukan sedikit hal yang bisa saya lakukan. Kepala desa Ganhe telah dipecat karena perilaku tidak pantas. Saya Wang Ya, sekretaris ketua grup Jian. Sekarang saya bertanggung jawab atas penerimaan dan distribusi pangan. Warga desa, pangan tidak boleh diambil oleh orang brengsek ini. Jika tidak, kalian tidak akan mendapatkan sebutir pun. Betul, warga desa. Kami berdua tidak meminta kalian untuk memaafkan. Pangan ada di depan mata. Jika tidak segera diambil, akan hilang. Tenangkan diri kalian. Setelah pangan diperiksa, akan segera didistribusikan. Tidak akan ada keterlambatan untuk kalian. Siapa yang bilang tidak akan diberi? Pergi sana. Ambil saja, aku di sini. Hahaha, kejar aku. Wang Ya segera hubungi kantor pusat. Kerahkan semua kekuatan. Harus menangkap Liu Wen dan Liu Li. Bawa mereka ke pengadilan. Saudara-saudara, semua menjauh. Sebentar lagi akan didistribusikan sesuai jumlah. Jangan dengarkan dia. Saudara-saudara Liu sudah diusir olehnya. Dia hanya menyimpan semuanya. Apakah kita masih bisa hidup dengan baik? Huangge. Jangan takut. Jika tidak mendukung lagi, hanya takut akan lebih baik. Bos Jian, saya akan segera mengatur penangkapan saudara Liu. Tapi bagaimana kita bisa percaya pada orang-orang kasar ini? Bos Jian, kami tahu kami salah. Anda adalah orang yang baik hati. Tolong maafkan kami kali ini. Bos Jian, Bos Jian. Tidak tahu identitas asli Anda lagi. Xiao Sui, kita sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Tolong minta ampun untuk Bos Jian atas nama Wang. Hongge dan yang lainnya hanya berjuang untuk hidup. Kebodohan bukanlah kesalahan mereka. Bagaimana jika kita memberi mereka kesempatan lagi? Beri kami satu kesempatan. Saya tidak akan mempermasalahkan hal-hal sebelumnya. Mulai sekarang, makanan akan dibagikan setiap minggu. Atur antrean untuk mengambilnya. Baik. Ibu dan anak datang terlambat. Ibu, Hongge sudah sukses. Dia sekarang adalah bos besar. Dia memiliki banyak orang di bawahnya. Membantu banyak warga desa agar bisa makan dengan cukup. Semoga Anda melindungi keluarga kami di sana. Nenek. I sudah bertemu ayah. I akan jadi anak baik. Kami akan merindukan nenek. Aku sudah menyuruh Wang Ya kembali ke kantor pusat Hong Kong. Dia akan mengirim orang ke desa Ganhe untuk membangun basis industri. Nantinya, penduduk desa Ganhe tidak akan kelaparan lagi.
Terima kasih, Kak Li. Dia sudah menemukan istri dan ibunya. Benar, tapi nyonya besar sudah meninggal dunia. Tapi istrinya melahirkan seorang putri untuk Direktur Jian. Benar. Lebih baik mencari wanita desa daripada bersamaku. Kamu milikku. Dan selamanya hanya akan menjadi milikku. Ini aku. Tolong atur jadwal. Aku mau mengurus kerjasama. Hei, Paman, kamu sudah dengar, kan? Pabrik itu bukan hanya menyediakan makan dan tempat tinggal. Sebulan juga dikasih 100 yuan. Aku tidak peduli lagi. Aku juga harus pergi. Apa Xiao Sui akan setuju? Lagi pula, sebelumnya kita kan aduh. Tak perlu takut, orang itu mudah terpengaruh. Selama kita berbicara dengan baik, pasti bisa bekerja di pabrik potongan kertas baru. Ayo, kita semua pergi jalan-jalan. Di mana Yan Sue dan Jian Dong? Om dan Tante, kalian datang kenapa? Hongge baru saja keluar. Jangan. Sebenarnya, kami datang untuk melihatmu. Hahaha, melihat ibumu. Mereka datang lagi untuk meminta makanan. Silakan, jika ada yang ingin dikatakan, langsung saja. Ren Sue itu begini. Dengar-dengar, grup Jian akan membangun pabrik di desa Ganhe. Hahaha, kalau membangun pabrik pasti butuh orang. Kami berpikir, karena kita semua dari desa yang sama, jadi datang untuk membantu. Ayo, bantu-bantu. Iya, Xiao Sui, kami tidak perlu perhatian khusus. Selama perlakuan kami sama dengan yang lain. Haha, maaf semuanya, aku tidak bisa membantumu. Anak ini di rumah, sudah 16 tahun, tidak bisa bertani. Jadi aku berpikir, kalau masuk pabrik bisa dapat uang. Hahaha, iya. Ayahku yang 70 masih bisa bekerja. Hahaha, aku masih muda dan kuat. Aku juga bisa melakukannya, kan? Betul, semua diam sedikit. Aku baru saja bilang. Kalian grup Jian ingin membangun basis industri di desa Ganhe. Bagaimana cara merekrutku, itu bukan urusanku. Dan aku tidak akan ikut campur. Xiao Sui, dengar-dengar grup Jian itu didirikan oleh orang di keluargamu. Lalu siapa yang akan direkrut untuk bekerja di pabrik? Bukankah itu hanya tergantung padamu? Kita kan satu desa, Lin Sui. Kamu benar-benar serigala berbulu domba. Ingat dulu ketika kamu hamil dan melarikan diri bersama ibumu. Kita semua memberi makanmu. Kita semua memberi air untukmu bertahan. Bahkan saat minum air, jangan lupakan orang yang menggali sumur. Sekarang suamimu sudah baik. Kamu sudah melupakan kami, orang-orang desa yang miskin. Jika keluargamu tidak punya makanan, aku pribadi bisa membantu kalian. Tapi urusan grup, aku tidak punya hak untuk ikut campur. Memberi muka tapi tidak tahu diri. Hari ini aku akan membunuhmu, wanita hina. Aku bilang Xiao Sui, kerabat jauh tidak sebanding dengan tetangga dekat. Apa salahnya jika kamu membantu semua orang? Lihatlah, kamu membuat pamanmu marah. Jangan banyak bicara dengannya. Lei Sui, aku sekarang tanya kamu sekali lagi. Apakah kamu benar-benar akan membantu semua orang? Kakek, kamu masuk ke dalam rumah dulu, bukan? Papa dan Mama tidak mau buka pintu. Maaf. Aku benar-benar tidak bisa membantu kalian. Di rumahku masih ada sedikit makanan. Jika kalian lapar, bisa bawa sedikit pulang. Siapa yang mau makananmu? Kenapa tidak teriak saja? Makanan yang kami distribusikan kemarin. Siapa yang butuh 3 butir kurma ini? Yang kami butuhkan adalah pekerjaan. Kalian jangan terlalu berlebihan. Makanan yang dibagikan kemarin, itu juga penjelasan dari Hongge yang diberikan kepada kalian. Dan sebelumnya, Hongge meminta kalian membantunya menangkap bukti kejahatan saudara Liu. Dia akan memberikan kalian pekerjaan. Kalian bilang apa? Diam, grup Jian memberi kami makanan. Belum tahu apa yang mereka rencanakan. Intinya,
pabrik harus dibangun di desa kami. Karyawan harus dari kami. Jika tidak, pabrik ini tidak bisa dibangun. Betul, tidak bisa dibangun. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Kurangi omong kosong. Sekarang beri wajah yang tidak tahu malu ini. Tangkap saya. Saya tidak percaya orang yang bernama Jian tidak setuju. Berhenti. Suer, Suer. Apakah kamu baik-baik saja? Suer, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Yi di mana? Yi ada di dalam rumah. Itu bagus. Biarkan saya yang mengurus mereka. Tuan Jian, jangan marah. Tadi, itu semua hanya sedikit kesalahpahaman. Hahaha. Masuk ke rumah saya untuk memukul istri saya. Itu juga disebut kesalahpahaman kecil. Banyak orang bernama Jian, saya tidak akan membahasnya. Desa Ganhe adalah desa kami. Jika ingin membangun pabrik di sini, harus mengikuti aturan kami. Setiap rumah harus mengatur orang untuk bekerja. Gaji harus sama dengan yang lain. Jika tidak, pabrik ini tidak bisa dibangun. Ya, tidak bisa dibangun, tidak bisa dibangun, tidak bisa dibangun. Tidak ada harapan. Baiklah, karena kalian sudah berbicara seperti ini. Saya juga akan memberitahu kalian. Basis industri bisa dibangun di desa Ganhe. Bisa juga di desa lain. Bagi saya, tidak ada perbedaan. Sekarang saya akan mengubah keputusan. Rencana basis industri di desa Ganhe dibatalkan. Grup Jian akan merumuskan lokasi baru. Hanya akan mulai secara resmi setelah 3 hari. Pak Jian, jangan seperti ini. Xiao Sui, cepat katakan sesuatu untuk kami. Silakan kembali, semua. Pak Jian, jangan pergi, jangan pergi, Suer, jika kamu benar-benar tidak tega. Sebenarnya grup Jian juga bisa menghidupi mereka. Hongga, saya sudah sangat merepotkanmu. Saya tidak bisa membuatmu kesulitan lagi karena para warga yang tidak tahu terima kasih ini. Saya akan masak. Benar-benar lebih baik datang tepat waktu daripada datang lebih awal. Kebetulan bisa mencicipi masakan kakak. Benar-benar lebih baik datang tepat waktu daripada datang lebih awal. Kebetulan bisa mencicipi masakan kakak. Turun. Ya. Sun Nanrui. Kenapa kamu datang? Kamu hampir memindahkan seluruh grup ke sini. Sebagai pemegang saham kedua terbesar dan wakil ketua grup. Tentu saja saya harus datang melihat. Swear, dia adalah asisten saya. Dia banyak membantu saya di Xiangjiang. Dia banyak membantu saya di Sungai Siang. Halo, Kak. Nama saya San Nanrui. Aku istri kecilnya Kak Hong. Suer, jangan salah paham. Dia hanya adikku. Dia memang suka bercanda. Larry, cepat minta maaf pada kakak iparmu. Kak Hong, kita sudah saling kenal 10 tahun. Aku dengar kakak sudah menemukan istri dan keponakanmu. Jadi aku langsung terbang ke sini. Aku juga naik mobil sangat lama baru sampai di sini. Tak kusangka, begitu bertemu kakak malah memarahiku. Halo, Nanrui. Aku Yin Sue. Selamat datang di rumahku. Sun Nanrui, kakak iparmu mau berjabat tangan denganmu. Tidak apa-apa. Aku masuk dulu untuk memasak, ya. Suer. Dengar ya, Nona, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Aku hanya ingin melihat, setelah aku menunggumu selama 10 tahun, aku kalah dari orang seperti apa. Aku memang bukan siapa-siapa. Lu Nanrui, kamu keterlaluan. Apa aku salah bicara? Kamu, Jian Hong, orang terkaya di Hong Kong. Berapa banyak sosialita kaya raya yang mengejarmu, tapi kamu sama sekali tidak melirik mereka. Sedangkan dia, hanya seorang janda kampung. Lihat kulitnya itu, cara berpakaian dan penampilannya itu. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Cukup. Bagaimanapun juga, Suer adalah istri sahku. Kalau kamu berani bicara seperti itu lagi, jangan salahkan aku kalau aku berlaku kasar padamu. Sebenarnya apa kurangku dibanding dia? Apa yang bisa dia berikan untukmu? Jangan lupa, kalau bukan karena dukungan dari keluarga San kami, kamu tidak akan pernah bisa jadi seperti sekarang. Harry, aku sangat berterima kasih atas semua bantuanmu dalam bisnis. Tapi aku sudah menikah. Kita berdua tidak mungkin bersama. Kamu sendiri punya segalanya. Kenapa harus buang-buang waktu untukku? Aku menyukaimu itu urusanku sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu.
Tapi kamu seharusnya sudah tahu, apapun yang aku inginkan. Aku tidak pernah gagal mendapatkannya. Sudah waktunya makan. Suer, biar aku bantu, Suer. Kamu juga sudah bertemu dengan Song Nanrui. Sekarang juga, cepat kembali ke Xiangjiang. Kak Hong, aku mendengarkanmu. Aku akan langsung suruh orang membangun bandara di sini, dan mengajukan izin rute penerbangan. Nanti aku akan lapor padamu kapan saja ya. Mobil. Kak Hong, kenapa kamu datang ke sini? Di sini bau asap masakannya menyengat. Lihat, mataku sampai menyipit begini. Suer tidak seperti yang kamu bayangkan. Larry pernah membantuku di saat aku paling kesulitan. Dalam kerjasama kami juga, dia adalah partner terdekatku, makanya aku. Kak Hong, aku dengarkan kamu. Aku akan langsung atur orang untuk membangun bandara di sini, mengajukan rute penerbangan. Nanti aku akan lapor padamu kapan saja ya. Suer, percayalah padaku, aku hanya punya kamu seorang, tidak pernah ada yang lain. Kamu tidak perlu menjelaskan lagi. Aku percaya padamu. Lagi pula, bisnismu masih butuh bantuannya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Tentu. Harry, ayo duduk, kita makan. Tempat kami ini di pedesaan, kondisinya seadanya. Semoga kamu tidak keberatan. Biasanya kamu kasih Kak Hong makan yang seperti ini. Di sini kami cuma punya ini. Aku suka kok. Cuma barang-barang ini. Anjingku bahkan tidak mau melihatnya. Pergi. Sun Nanrui ini benar-benar keterlaluan. Shark. Hongga, kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Aku bisa mundur. Suer, kamu ngomong apa sih? Aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Hongga. Aku memang orang yang seharusnya mati. Bisa bertemu denganmu. Aku sudah sangat puas. Awalnya aku berharap bisa menua bersamamu. Tapi kamu ternyata adalah orang besar, ketua grup. Aku tidak pantas untukmu. Aku juga tidak bisa jadi istri ketua. Gadis itu lebih cantik dariku, lebih muda dariku, dan lebih bisa membantumu dalam karir. Dia adalah orang yang paling cocok untukmu. Yiyi bisa hidup lebih baik bersamamu. Suer, Suer. Suer, kamu buka pintu, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, Suer. Bos Sun sudah datang. Aku akan memberikan semua uangku padamu. Kumohon, selamatkan nyawa saudaraku. Iya, benar-benar. Saya datang ke grup ini untuk bekerja keras. Saya tidak tertarik dengan hal-hal ini. Kalian hanya perlu menjawab saya. Kalian adalah saudara Liu yang hampir membunuh Jian Hong. Saya belum pernah menghadiri acara pembukaan dengan tingkat ini. Saya tidak akan naik ke atas. Mohon Ketua Jian untuk naik dan bernegosiasi sendiri. Airui, apakah kita harus berbicara seperti ini? Saya memberi kamu dua pilihan. Yang pertama adalah kembali ke Xiangjiang bersama saya. Cukup uang untuk istri dan anakmu, agar mereka tidak kekurangan. Kenapa harus seperti ini? Mari kita bicarakan dengan baik setelah kita kembali. Saya harus pergi untuk memotong pita. Ada pilihan lain. Tunggu sebentar, kamu akan tahu semua. Saya mengumumkan bahwa upacara pembukaan basis industri resmi dimulai, yang bernama Jian. Jika kamu tidak membiarkan orang-orang desa kami bekerja di pabrikmu, pekerjaan ini tidak akan bisa dilakukan. Tidak bisa dilakukan. Tidak bisa dilakukan.
Wakil Direktur Sun, ini maksudmu? Keputusanmu tidak ada hubungannya dengan saya. Semua orang tenang sedikit. Setelah basis industri selesai dibangun, saya bisa memberi kalian kesempatan wawancara. Saya tidak percaya. Orang kaya seperti kalian yang tidak berperi kemanusiaan, hatinya semua hitam. Hitam. Saya jamin, selama kalian pergi sekarang, semua janji saya akan ditepati. Jika tidak, saya akan mulai bekerja sehari lebih lambat. Kalian akan kehilangan 1 hari untuk menghasilkan uang. Ada apa? Nyonya dan Nona telah menghilang. Apa yang dikatakan? Hongga, saya tetap memutuskan untuk pergi bersama Yi. Saya berharap kamu dan Nona San berbahagia selamanya. Apa yang saya katakan padanya? Inilah yang saya berikan padamu. Lihat. Masih ada bekas air mata. Hongga, kamu punya pandangan yang bagus. Meskipun dia sederhana, setidaknya dia orang yang cerdas. Cukup. Dia adalah istri pertamaku. 10 tahun yang lalu, dia telah berbakti padaku selama 10 tahun. Dia juga membesarkan putri saya. Sebelum datang, dia sudah mengalami banyak penghinaan. Seumur hidup ini, saya tidak mungkin meninggalkannya. Dia bahkan lebih banyak mengalami penghinaan. Tidak mungkin meninggalkannya. Maaf, Nona San. Uang ini tidak bisa saya terima. Kamu tidak akan membawa Yi pergi. Kakak ipar, saya tidak sedang berdiskusi denganmu. Tapi ini adalah pemberitahuan. Meskipun Kak Hong adalah ketua grup Jian. Setengah dari grup Jian milik keluarga San. Yaitu milik saya. Jika orang yang menua bersamanya bukan saya, maka saya juga tidak keberatan. Baik. Baik. Jika demikian, apakah saudara Liu tidak akan lembek? Xiao Hei, Yi ada di tanganmu. Benar, pilihlah buktinya. Apapun yang kamu mau, akan saya berikan. Saya pernah berpikir kita adalah teman terbaik. Kenapa kamu melakukan ini? Karena sejak hari saya melihatmu, kamu hanya bisa menjadi milikku. Bagaimanapun juga, saya harus mendapatkanmu. Melihat persahabatan selama 10 tahun ini. Selama mereka dibebaskan, saya bisa memaafkan dan melupakan. Haha. Memaafkan dan melupakan. Jinghong, kamu tidak berpikir, grup Jian masih dalam kendalimu, kan? Oke. Kamu akan memecatku melalui dewan direksi. Betul, tidak hanya itu. Masih ada lebih banyak kejutan. Hahaha. Semua anggota dewan direksi memberikan suara setuju. Pria Sun. Kamu benar-benar punya cara. Yang mulia, karena setiap tahun kamu mengeluarkan ratusan miliar tanpa alasan. Untuk kejahatan amal yang tidak berguna. Dewan Direksi sepakat. Kamu sudah tidak memiliki kemampuan untuk memimpin grup Jian, melanjutkan ke depan. Jadi saya yang akan menjabat sebagai ketua grup Jian. Tebak siapa yang akan mati. Karena semua orang percaya kita akan menikah pada akhirnya. Pemisahan pasti akan terjadi padamu. Tapi sekarang tidak. Karena sejak hari pertama grup ini didirikan. Hanya saya yang mengendalikan saham keluarga Sun. Dan wakil direktur kamu. Hanya karena berkat keberanian di awal berdirinya.
Itu tidak berarti kamu memiliki kualifikasi untuk bersaing denganku. Hahaha. Jian Hong, Jian Hong. Kamu hanyalah seorang yang menyelundup ke Sungai Siang. Dengan keberuntungan baik yang mendapat perhatian saya, seorang petani. Apa kamu masih belum mengerti sekarang? Tikus itu adalah saya. Apa yang bisa saya berikan padamu? Saya bisa mengambil semua ini kembali sekarang juga. Saya sudah memberimu banyak kesempatan. Saya juga terus memberikanmu kesempatan, kan, Huang Kai? Kita sudah kenal 10 tahun. Saya menemanimu melewati segala rintangan hingga menjadi orang terkaya. Tidak pernah meminta apapun darimu. Saya hanya meminta satu kali ini saja. Saya benar-benar tidak ingin kita. Hongge, kamu sudah berjanji. Saya akan kembali ke Xiangjiang sekarang. Saya akan menghubungi Hotel Victoria. Pernikahan kita setidaknya harus dipesan selama sebulan penuh. Saya ingin mengundang seluruh orang di Xiangjiang untuk merayakan pernikahan. Hongge, saya sangat bersemangat. Tidak apa-apa. Hentikan, pria. Seperti yang kamu katakan, bagaimanapun, kita masih punya 10 tahun untuk bersama. Asalkan kamu sekarang melepaskan Suer dan Yi. Saya bisa menganggap semua ini tidak pernah terjadi. Aku benar-benar berpikir. Kentut yang sejelek ini. Kalau begitu. Aku hanya bisa bertaruh nyawaku. Tangkap dia. Aku akan memberikan kalian semua pekerjaan tetap di desa Ganhe. Xiao Hong menikahiku. Ketua adalah milikmu. Grup juga milikmu. Aku juga akan memberi istri dan anakmu jalan keluar. Jika tidak, mereka akan mencarimu menjadi serpihan. Sejak saat aku menemukan mereka, posisi grup, dan juga uang. Tangkap mereka semua. Tangkap dan jangan bergerak. Aku tidak ingin melukai salah satu dari kalian. Ayo, kalian banyak sekali. Dia hanya punya satu senjata. Dia hanya tidak ingin mati. Ya, kamu juga tidak mau. Demi pekerjaan, aku berjuang sekuat tenaga. Ziheng. Ini kau yang memaksaku. Xiao Yi. Keluar. Bang Hong. Suer Patian. Lama tidak bertemu. Liu Wen, aku sudah melepaskanmu. Tak kusangka kalian masih nekat cari mati. Berani-beraninya menyentuh istri dan putriku. Kau melepaskanku. Kau pasti sudah menangkap kami sejak lama. Kak, jangan banyak omong sama dia. Berlutut dan jatuhkan senjatamu. Jangan, Bang Hong. Jangan dengarkan dia. Keterlaluan. Mereka adalah batas kesabaranku. Aku keterlaluan. Aku sudah menunggu selama ini. Menunggumu untuk menikahiku. Lalu aku akan bunuh kedua saudara ini. Untuk membalaskan dendamu. Dan juga melepaskan istri dan anakmu. Memberi mereka uang yang sangat banyak. Sayangnya, kau membuat kesalahan terbesar. Dulu kau. Kalian adalah Liu bersaudara yang hampir membunuh Jian Hong. Kami berdua bersaudara. Sebelumnya kami sungguh tidak tahu dia adalah direktur utama. Aku mohon perusahaan melepaskan kami berdua. Ya, aku mohon padamu. Aku sudah bekerja untuk grup ini selama bertahun-tahun. Aku hanya ingin selamat sekarang. Tolong, aku mohon. Tuan, berikan kami kesempatan. Biarkan kami pergi. Siapa yang bilang harus membunuh kalian? Memberikan kalian satu kesempatan. Bantu aku menemukan Yin Sui dan setelah itu masing-masing 1 juta. Dan membiarkan kalian pergi jauh. Tapi rumah Yin Sui dijaga ketat, hanya kita berdua.
Aku akan membuat mereka pergi dari rumah. Kalian hanya perlu menunggu di luar desa. Menikahlah denganku. Mereka mati. Saudara Liu, asalkan kau melepaskan mereka berdua, apapun yang kalian inginkan, aku akan setujui. Kau membuat saudara-saudara kami menjadi sasaran. Kau pikir aku masih akan percaya padamu? Memohon. Letakkan senjatamu, berlutut dan bicara. Dengar tidak? Berlutut, aku tidak mau apa-apa. Membuatmu menyesal seumur hidup. Jangan, Hongge. Kau tidak boleh berlutut. Diam, semua ini karena kau, perempuan jalang. Jika bukan karena kamu, hanya bisa jadi aku yang brengsek. Aku akan. Tidak, ayahku tidak mau. Jangan. Kamu yang begitu bangga. Namun bersedia berlutut demi mereka. Aku menyerah. Mary. Berhentilah, kita masih bisa kembali ke masa lalu. Tidak. Aku sudah memutuskan untuk menyerah padamu. Penduduk desa hanya perlu kamu bunuh aku. Tidak hanya memberi pekerjaan untuk setiap rumah, tapi juga memberikan setiap orang hadiah 100.000. Jangan bunuh. Aku tidak bisa mendapatkan. Orang lain juga tidak boleh mendapatkannya. Ibu. Sialan kau. Jadi sekarang kita mengikuti siapa? Aku akan bercerai darinya. Jangan bergerak, Hongge. Lepaskan Yi. Aku mohon padamu, cerai. Tapi sekarang aku sudah tidak suka padanya lagi. Kamu. Hongzi. Kalian jangan tunggu dia. Jangan tunggu. Kalau mau pukul, pukul saja aku. Suer, cepat pergi. Orang-orang ini sudah gila. Cepat pergi. Suer, tidak. Kali ini, meskipun aku mati, aku tidak ingin melepaskanmu lagi. Suer. Semuanya. Aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Aih, Mama, kamu bangun. Tunggu sebentar, Mama, bangunlah. Inilah akibat dari penolakanmu terhadapku. Sekarang aku akan memberitahumu dari mana asal dengan. Kak, lihat. Semua orang, jongkok ke belakang. Semua orang, tutup kepala dan jongkok, ayo. Raja. Maaf, Jian. Aku langsung melaporkan kejadian ini. Sangat sulit dilalui. Pertama, bawa istri dan anakku ke rumah sakit. Kamu pikir hanya dengan seorang sekretaris dan sedikit orang bisa? Jangan lupa bahwa grup Jian sekarang adalah milikku. Sun Nanrui. Sebelum aku kembali ke Xiangjiang, kamu diam-diam jatuh. Aku tahu semua tentang pemegang saham perusahaan. Itu karena aku ingin memberimu kesempatan, jadi aku membiarkan uangnya. Termasuk yang itu. Tidak mungkin. Jelas semuanya bergantung pada keluarga San kami. Mereka punya hak apa untuk mendengarkanmu? Larry. Alasan aku bisa sampai di hari ini, tidak dapat disangkal bahwa ada bantuan dari keluarga Sun. Tapi aku tidak akan menyerah.
Yang mulia, semua orang dari keluarga San di dalam grup. Dan kami telah memutuskan semua hubungan dengan keluarga San. Rantai dana keluarga San terputus. Rantai dana pribadi terputus. Hampir bangkrut. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Sudah berada di puncak. Haha. Jangan lupa. Aku adalah Sanan. Berhenti, letakkan pisaunya terlebih dahulu. Hongge. Aku tidak pernah berpikir akan sampai di titik ini. Tapi kamu mengenalku. Aku tidak pernah mengakui kalah. Kamu mau apa? Kakak tidak menyangka, ternyata wanita kaya yang manja itu juga bodoh ya. HMPH. Sudah lama aku mendengarnya. Sepertinya dia orang yang rendah. Mengamuk dan terkena si kecil Hong. Hubungannya denganmu tidak. Berapa banyak uang yang kamu siapkan untuk tebusan? Kau ini perempuan jahat yang rendah. Lepaskan aku, diamlah. Dengan otakmu ini, berani bilang padaku. Lepaskan dia. Aku akan membuat kalian bicara lebih sedikit. Apa kalian benar-benar mengira aku bodoh? Masih mau percaya kata-katamu? HMPH, kita berdua lepaskan dia. Kita berdua punya jalan keluar. Lalu kalian bilang apa syaratnya agar kalian bisa melepaskannya? Tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Mary, 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 Mary. Mary. Jian Zong. Semuanya karena kamu, pelacur busuk ini, yang menipu kami. Jian Zong, berikan aku satu kesempatan lagi. Iya, aku benar-benar salah. Kirim mereka untuk melapor. Jian Zong, Jian Zong, Jian Zong. Jian Zong, lalu apa rencana kita selanjutnya?